Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novi Pernamasari, NIM D012119. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah saya yang berjudul Penyebab Korupsi. Nah, judul ini dilatar belakangi dengan korupsi adalah suatu tindakan pidana yang merugikan banyak pihak. Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan sesuai dengan pengertian korupsi di atas, yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah. Banyak kasus korupsi yang sampai sekarang tidak diketahui ujung pangkalnya. Korupsi tidak hanya pernah bisa kita pisahkan dari apa yang dinamakan kekuasaan. Di mana ada kekuasaan, pasti ada korupsi. Hal ini telah menjadi kodrat dari kekuasaan itu sendiri. Yang menjadi pintu masuk bagi terjadinya tindakan korupsi, kekuasaan dan korupsi yang selalu berdampingan. Sesuai dengan definisinya, korupsi sebagai perilaku yang menyimpang merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan etis formal yang dilakukan oleh seseorang dalam posisi otoritas publik atau penguasa. Korupsi cenderung dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasa atau wewenang terhadap sesuatu. Apabila seseorang tersebut tidak memiliki kuasa, kecil kemungkinan bagi dirinya untuk melakukan korupsi. Namun, merupakan suatu kemustahilan bagi manusia yang memiliki sebuah kekuasaan. Selain itu, ciri paling utama dari korupsi adalah tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi semata dan merugikan pihak lain di luar dirinya. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, apa sajakah faktor-faktor penyebab korupsi? Yang kedua, apa penyebab korupsi dalam perspektif teori? Yang ketiga, bagaimana penyebab korupsi dalam faktor internal dan eksternal? Tujuan yang pertama yaitu mengetahui faktor-faktor umum penyebab korupsi. Kedua, mengetahui penyebab korupsi dalam perspektif teori. Yang ketiga, mengetahui penyebab korupsi dalam faktor internal dan eksternal. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu faktor penyebab terjadinya korupsi. Menurut Ilham Gunawan, tahun 1993, ada berapa faktor penyebab negara kita rawan korupsi? Apa sajakah itu? Yang pertama, ketiadaan atau lemahnya kepemimpinan dalam posisi strategis, kelemahan ajaran agama dan etika, pengaruh kolonialisme atau penjajahan, lemahnya pengaruh pendidikan, kemiskinan, saksi hukum yang lemah. Faktor penyebab korupsi dapat diidentifikasikan dalam 4 faktor, sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi, menurut ICW 2000, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korupsi seperti penyuapan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Menurut Susanto, korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik, menurut Susanto 2002. Para pelaku korupsi politik yang mempunyai kekuasaan politik dengan segala kewenangan, kesempatan, dan sarana dapat memperlancar dan memiliki modus operandi dalam memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau koperasi. Yang dirisaukan banyak orang-orang, pemegang kekuasaan politik itu bias mengubah aturan untuk melemahkan upaya pemberantasan atau penindakan korupsi.
Misalnya, dalam Undang-Undang MD 3 atau Rencana Revisi UU KPK. 2. Faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan, dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Susila dalam Hamzah 2004 menyebutkan tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu, kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, peraturan kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapat atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori Maslow, sebagaimana kutip oleh Sulistiantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan. Yang paling bawah dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun, saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi, menurut Sulistiantoro 2004. Aspek ekonomi yang terjadi menjadi penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya adalah rendahnya gaji pegawai, kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Yang keempat yaitu faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi adil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Karena tunggal 2000 bila mana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi sedikit pun untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. B. Penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Teori yang membahas mengenai perilaku korupsi dihadirkan oleh Jack Ballon 2006, yang dikenal dengan teori Ghosn. Ilustrasi Ghosn teori terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Kesempatan merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi, yang bisa diperluas keadaan organisasi atau masyarakat yang demikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Kebutuhan, yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu syarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Pengungkapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain. C. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi A. Aspek perilaku individu, sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. B. Aspek sosial, perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberi dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. 2. Faktor eksternal.
Pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri perilaku yaitu A. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Pada umumnya, jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu, sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena nilai-nilai masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. B. Aspek ekonomi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas di antaranya yang melakukan korupsi. C. Aspek politis. Menurut Raharjo tahun 1983, bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial terdapat dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politik meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. D. Aspek organisasi. Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, tidak adanya kultur atau budaya organisasi yang benar, kurang memadai sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengendalian manajemen, lemahnya pengawasan. Kesimpulan, korupsi pada dasarnya dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, menyentuh semua kalangan di dalam masyarakat. Korupsi muncul bukan tanpa sebab. Korupsi merupakan akibat dari sebuah situasi kondisi di mana seseorang membutuhkan penghasilan lebih atau merasa kurang terhadap apa yang dia peroleh. Jika menjalankan usaha dengan cara-cara yang sah, korupsi merupakan tindakan yang tidak lepas dari pengaruh kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok, dan dilaksanakan baik sebagai kejahatan individu, profesional, maupun sebagai bentuk dari kejahatan korporasi dilakukan dengan kerjasama antar berbagai pihak yang ingin mendapatkan keuntungan sehingga membentuk suatu struktur organisasi yang saling melindungi dan menutupi keburukan masing-masing. Korupsi merupakan cerminan dari krisis kebijakan dan representasi dari rendahnya akuntabilitas birokrasi publik. Saran. Di sini mengatasi dan mencegah praktik korupsi yang demikian meluas, diperlukan upaya yang menyeluruh dari berbagai pihak. Salah satu langkah penting adalah penguatan pendidikan moral dan etika sejak dini, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun pembinaan karakter dalam lingkungan keluarga. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, integritas harus ditanamkan secara konsisten agar generasi muda tumbuh dengan kesadaran anti korupsi. Di sisi lain, reformasi birokrasi dan peningkatan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel harus terus dilakukan agar celah-celah penyalahgunaan wewenang dapat ditutup. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Selain itu, kesejahteraan aparatur negara harus diperhatikan agar tekanan ekonomi tidak menjadi alasan untuk melakukan korupsi. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang makalah saya yang berjudul penyebab korupsi.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.